Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen selaku dosen pengampu mata kuliah entrepreneur dan teman-temannya saya sayangi dan saya banggakan. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Sari AC dan Misbahul Anam akan mempresentasikan tentang manajemen risiko. Nah, manajemen risiko ini kami bagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian dari manajemen risiko, yang kedua adalah macam-macam manajemen risiko, ketiga adalah tahap-tahap manajemen risiko, dan yang keempat adalah mengidentifikasi risiko. Untuk pengertian dan macam-macam akan saya jelaskan, dan untuk tahap serta pengidentifikasi akan dijelaskan oleh rekan saya Misbahul Anam. Oke, langsung saja. Pengertian manajemen risiko ini. Dari pengertian manajemen sendiri merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para organisasi dan penggunaan sumber daya dari organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, pengertian resiko. Secara umum, resiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan di mana terdapat kemungkinan untuk merugikan atau kemungkinan untuk rugi begitu. Nah, dari penjelasan tersebut tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen risiko ini adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu aktivitas manusia, termasuk ini penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelola dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Yang selanjutnya adalah macam-macam manajemen risiko. Nah, ada beberapa macam-macam manajemen risiko. Berdasarkan agribisnis, macam-macam manajemen risiko ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah risiko berdasarkan sifatnya. Ada 2. Yang pertama risiko spekulatif dan yang kedua adalah risiko murni. Untuk risiko spekulatif memiliki pengertian adalah suatu keadaan yang dihadapi perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dengan juga dapat memberikan kerugian. Seseorang yang menginvestasikan dananya di suatu tempat menjadi 2 kemungkinan. Yang kemungkinan pertama adalah menguntungkan dan kemungkinan yang kedua tidak lain adalah merugikan. Nah, untuk jenis risiko spekulatif ini pada umumnya tidak bisa diasuransikan. Nah, yang kedua adalah risiko murni atau pure risk. Adalah suatu yang hanya dapat berakibat merugi atau tidak terjadi apa-apa. Salah satu contohnya ya, kebakaran. Apabila suatu perusahaan mengalami kerugian, kemungkinan yang lain adalah terjadi kebakaran. Dengan demikian bukan menimbulkan keuntungan tetapi juga tidak menimbulkan tidak menimbulkan apa-apa karena kebakaran itu kan faktor dari luar. Nah, bisa diasuransikan. Jadi dengan adanya asuransi tersebut meminimalisir adanya kerugian dari perusahaan. Nah, yang kedua adalah risiko berdasarkan dapat tidaknya dialihkan. Juga dibagi menjadi 2. Yang pertama risiko yang dapat dialihkan. Risiko yang dapat dialihkan yaitu risiko yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai objek yang terkena risiko kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi. Dengan demikian kerugian tersebut menjadi tanggung jawab atau beban perusahaan asuransi. Yang kedua adalah risiko yang tidak dapat dialihkan. Risiko yang tidak dapat dialihkan yaitu semua risiko yang
masuk dalam resiko spekulatif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada perusahaan asuransi. Nah, untuk resiko yang tidak dapat dialihkan ini hampir sama dengan resiko spekulatif. Jadi walaupun merugi tidak bisa diminimalisir karena memang tidak ada asuransinya. Seperti itu. Untuk yang ketiga adalah resiko berdasarkan asal timbulnya. Yang pertama itu resiko internal dan yang kedua adalah resiko eksternal. Untuk resiko internal sendiri memiliki pengertian yaitu resiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Misalnya seperti kerusakan peralatan kerja pada proyek karena kesalahan operasi, resiko kecelakaan kerja, resiko mismanagement, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah resiko eksternal. Resiko eksternal ini berasal dari luar perusahaan atau lingkungan perusahaan, seperti contohnya ya, resiko pencurian, penipuan, fluktuasi harga, perubahan politik, dan sebagainya. Seperti itu. Baik, yang untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Misbahul Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Sulanam, NIM 1840110129 akan menjelaskan tentang dua pembahasan. Yang pertama adalah tahap-tahap manajemen risiko, yang kedua mengidentifikasi risiko. Ada beberapa poin dalam tahap-tahap manajemen risiko. Yang pertama mengidentifikasi terlebih dahulu yang mungkin akan dialami oleh perusahaan. Semua risiko yang akan dialami diprediksi dulu. Kira-kira ini menjadi sebuah risiko atau tidak. Yang kedua adalah evaluasi atas masing-masing risiko. Dievaluasi atau dinilai dipaparkan ini risiko kecil, sedang atau besar. Yang selanjutnya adalah mengendalikan risiko secara fisik ataupun finansial. Risiko tersebut dikendalikan atau dikelola secara baik agar menjadi sebuah hal positif bagi perusahaan. Yang selanjutnya adalah menghilangkan risiko, berarti menghapus semua kemungkinan kerugian. Dalam artian dikelola agar supaya tidak menjadi sebuah risiko yang berdampak negatif. Selanjutnya adalah meminimalisir risiko dengan beberapa langkah. Yang pastinya banyak sekali referensi untuk meminimalisir risiko. Yang selanjutnya adalah menahan sendiri risiko, berarti menanggung keseluruhan atau sebagian dari risiko. Di sini artian menyisihkan beberapa kebutuhan finansial atau kebutuhan fisik agar supaya jika terdapat sebuah risiko terjadi, maka kita punya simpanan untuk mengendalikan perusahaan selanjutnya. Yang terakhir adalah pengalihan atau transfer risiko. Pengalihan dalam artian kita mengasuransikan perusahaan kita agar supaya jika ada sebuah kejadian yang enggak kita inginkan, itu risiko yang kita kendalikan kecil, atau dalam artian dibagi menjadi instansi yang menanggung asuransi tersebut. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi risiko. Di sini dalam artian ada beberapa hal yang kita perlu ketahui untuk mengetahui risiko-risiko. Yang pertama adalah kuesioner, analisis risiko. Kuesioner dalam artian semua risiko yang kita perlukan, kita mintakan penjelasannya dari bawahan kita atau karyawan-karyawan kita. Selanjutnya adalah metode laporan keuangan. Semua instansi, badan maupun lembaga itu sama halnya dengan memerlukan metode laporan keuangan, mulai dari harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Di sini agar supaya kita mengetahui kerugian maupun keuntungan dari kita menjalankan sebuah bisnis atau perusahaan. Selanjutnya adalah metode peta aliran. Metode peta aliran adalah sebuah perencanaan atau schedule rundown, mulai dari start sampai finish. Artinya mulai dari perencanaan, pembelian, terus pembaruan, penggunaan sampai penghasilan. Kita rancang sedemikian rupa agar supaya terkendali. Selanjutnya adalah inspeksi langsung pada objek. Jika kita menjadi sebuah tangan kanan bos atau menjadi seorang bos atau pemilik perusahaan, kita harus turun tangan sendiri untuk mengetahui seberapa
perlunya kita ada di lapangan agar supaya karyawan-karyawan kita dapat menyampaikan apa unek-unek dari mereka, biar supaya tidak terjadi risiko-risiko besar atau timbul negatif jika tidak pimpinan sendiri yang mengatasi. Dalam artian di sini kadang terjadi sebuah tutup mulut dari bawahan kita atau atasan dari karyawan untuk tidak tersampaikan kepada seorang bos. Di sini sangat bahaya untuk pembaruan alat-alat atau laporan-laporan yang mengakibatkan hal negatif. Selanjutnya adalah interaksi yang terencana dengan bagian-bagian perusahaan. Ini sangat persis dengan inspeksi langsung pada objek, yaitu kita perlu berkomunikasi, berinteraksi langsung dengan bawahan-bawahan kita agar supaya kita tidak tuli dari semua laporan atau soal-soalan dari bawahan kita. Selanjutnya adalah catatan statistik dan kerugian di masa lalu. Di sini kita belajar dari pengalaman atau catatan masa lalu, statistika kerugian di masa lalu, agar supaya kerugian-kerugian yang sudah sudah terjadi kita bisa benahi, kita bisa evaluasi, dan kita bisa koreksi untuk agar tidak terjadi, bahkan kita menjadi orang yang tidak terjatuh atau terjebak dalam lubang yang sama. Yang terakhir adalah analisis lingkungan. Lingkungan sangat menjadi faktor penentu untuk kita mendirikan sebuah bisnis atau perusahaan. Dalam artian, jika lingkungan support maka bisnis kita akan berjalan lancar, jika tidak support maka kita kemungkinan kecil untuk bisa menjalankan bahkan mensukseskan apa yang kita jalankan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan lanjutan dari Mbak Sari Asih. Semoga bermanfaat. Monggo jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.